Selamat sore teman-teman media, atas kehadirannya di depan gedung DPR RI di Jakarta. Saya informasikan kedatangan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu itu bentuk solidaritas ya, dukungan kepada kawan-kawan dari Jabodetabek yang viral di media sosial bahwa tanggal 27 Agustus akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum ya di depan gedung DPR RI di Jakarta dengan dua tuntutan. Satu, segera sahkan RUU perampasan aset koruptor dan hukum mati koruptor. Yang mana dua aspirasi tersebut juga sama dengan kegiatan kami di DPRD Kabupaten Pati pada tanggal berapa kemarin? Lupa sih, tanggal 13 Agustus. 13 Agustus di depan DPRD Kabupaten Pati yang tuntutannya sama ya dengan kawan-kawan di Jabodetabek, yaitu sahkan RUU perampasan aset koruptor dan hukum mati koruptor. Berdasarkan audiensi dengan DPRD Kabupaten Pati bahwa pengesahan RUU tersebut itu kewenangan dari pusat. Dan berdasarkan dari audiensi tersebut dan kita bertemu di media sosial dengan kawan-kawan di Jabodetabek, akhirnya kita sepakat untuk datang ke Jakarta mendukung aksi teman-teman tanggal 27 Agustus. Selain itu, kami datang ke sini juga ya memenuhi undangan Ibu Puan Maharani yang kemarin di media sosial menyampaikan bahwa pengesahan RUU perampasan aset koruptor mendukung masukan dari masyarakat, menunggu masukan dari masyarakat. Jadi kami bersama dengan rakyat Indonesia tanggal 27 Agustus akan datang ke DPR RI menemui Ibu Puan untuk memberi masukan agar RUU tersebut segera disahkan. Berapa orang besok, Mas? Tidak tahu. Ya ini kan gerakan organik ya Kak. Ini tidak ada bayaran dan juga tidak ada kepentingan, tidak ada yang mendanai. Ya jadi kita nggak tahu. Tapi yang pasti saya amati di medsos ini antusias masyarakat sangat luar biasa ya. Dan saya berharap nanti teman-kawan yang hadir di aksi 27 Agustus untuk tertib ya. Jangan anarkis, jangan merusak fasilitas umum, jangan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Mari kita kawal aspirasi rakyat Indonesia ini dengan tertib, aman, dan damai. Karena kita sudah sepakat dengan kawan-kawan bahwa kami hadir di Jakarta ini adalah mengawal aspirasi masyarakat Indonesia. Tidak ada niatan untuk membuat kerusuhan dan sebagainya. Bagaimana Anda menjamin soal tidak ada perlakuan anarkis atau kerusuhan kepada banyak kelompok nanti ikutan ya? Seperti yang Anda bilang tadi kan banyak yang antusias itu biar aparat keamanan apa sebenarnya masyarakat yang juga akan beraktivitas di hari Kamis itu? Ya, nanti saya berharap untuk aparat keamanan tegas ya. Ketika ada gejala-gejala provokasi untuk segera ditangkap dan diamankan. Mas, pagi ini ada kelompok masyarakat, perwakilan masyarakat Pati juga yang sudah datang ke DPR dan ditemui oleh pimpinan DPR tadi. Tanggapan Anda seperti apa? Yang jelas itu bukan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang sudah hadir di sini pada tanggal 21 Agustus. Itu bukan bagian dari kami, tidak ada koordinasi. Mereka datang secara tiba-tiba. Dan kita nggak kenal mereka. Tapi tadi di dalam disebutkan yang perwakilan di dalam itu bilang kalau ada aksi ini tuh membuat investor di Pati gitu pada kabur gitu, pada takut. Saya kira enggak ya. Di tempat saya sendiri ada 3 pabrik baru ya. Di lingkungan saya sendiri kondusif. Ada pabrik tisu, ada pabrik sepatu, ada pabrik alat kesehatan. Jadi kalau gerakan kami itu mengganggu investasi, itu narasi yang tidak benar. Itu adalah memajukan kami ya. Mas, mereka kan datang menemui pimpinan DPR hari ini, masyarakat Pati yang lain itu yang Anda sebut tadi.
apakah Anda tidak mencoba melakukan hal yang sama ketimbang melakukan dengan banyak orang pada tanggal 27 nanti? Kemarin saya sudah sampaikan kepada pihak kepolisian, kami tidak ada dialog, kami mengedepankan dialog. Setelah kami buka posko, kalau dari teman-teman DPR RI mengundang kami dialog, kami hadir. Tapi selama ini tidak ada mediasi, tidak ada pendekatan dari teman-teman untuk kita diajak berdialog atau berdiskusi. Nah Mas, dari besok tanggal 27 itu kan kira-kira Mas yang mungkin sudah menghubungi ataupun orang-orang dari mana saja sih Mas kira-kira yang datang? Apakah pure dari Pati, Jawa Tengah atau dari seluruh Indonesia 80% lah untuk wilayah. Mereka ngabarin Mas atau? Iya, ngabarin ke saya juga datang ke posko. Mas Kotok seandainya kalau diajak ketemu sama pimpinan akankah tetap demo atau? Ya, dari awal saya sampaikan kita tidak ada dialog. Kalau kita diajak diskusi dan sesuai dengan harapan kami, seperti contoh kemarin ada di medsos bahwa pengesahan RUU perampasan aset korupsi ya, itu kan maksimal Desember ya di medsos. Oke, tapi kita minta surat pernyataan resmi secara tertulis biar kita tidak dibohongi lagi. Oke, misalnya RUU perampasan aset akan disahkan sebelum Desember. Kita minta secara tertulis kepada pihak-pihak yang meminta jaminan atau garansi. Tidak ada upaya dari pihak Anda untuk bersurat ke pihak DPR untuk melakukan pertemuan seperti yang dilakukan oleh kelompok perwakilan masyarakat Pati tadi? Ya, gerakan itu kan tergantung masing-masing ya Pak. Kalau kita kan punya cara lain lah ya. Yang penting kita tetap menjaga ketertiban umum, menjaga kondusivitas, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Ada upaya nggak dari pihak Anda untuk mengantisipasi tidak adanya susupan-susupan yang melakukan kegiatan anarkis pada tanggal? Ya itu kan nanti kita bahas di internal. Mas Kotok, ada update soal rekening Mandiri yang kemarin diblokir, apakah sudah dibuka? Pertama itu tanggal 11 jam 11 kemarin ya, itu tulisannya saldo 80 juta saldo terblokir sekian puluh juta. Terutama di medsos itu saldo saya muncul tapi tidak bisa untuk transaksi. Biasanya di aplikasi itu kan ada saldo terus ada transfer, terus apalagi itu kan itu enggak ada, hanya saldo aja, jadi tidak bisa digunakan. Jadi sampai sekarang masih Iya, masih diblokir. Uang yang terkumpul sejauh ini katanya sampai 80 juta untuk digunakan untuk apa dalam kegiatan politik? Itu kan tidak hanya donasi, itu uang saya pribadi dan donasi dari kawan-kawan saya. Gitu. Rencana untuk bayar sewa bis. Soalnya bis di Pati itu kan Pati Jakarta sekitar 12 juta ya. Dan informasi terakhir hari ini ternyata ya bis yang sudah di DP sama kami dibatalkan semua. Karena mendapat intervensi dari pihak kepolisian. Mas, kalau bus yang di depan itu ada retak kacanya, itu intimidasi juga Mas? Ini perjalanan dari Pati ke Jakarta sampai ke tol Karawang ada jembatan ya, ada 2 orang pakai masker, pakai jaket, kita dilempar pakai batu bata. Kapan itu Mas? Tadi jam 11 siangan, jam 10. Ada korban mungkin dari serangan itu? Ya, alhamdulillah hanya rekan-rekan ringan ya, sekitar 3 orang termasuk saya. Kena serpian kaca. Apakah menurut Mas Kotok ini intimidasi jelang demo atau seperti? Ya pasti lah. Ya, kira-kira ya seperti itu. Ya nanti masyarakatlah yang menilai. Mas ini kan ramai kan kemarin. Sebetulnya kalau kronologi detailnya itu per kapan sih diblokirnya? Tanggal 22. Tanggal 22 jam 11 siang. Jadi tanggal 22 jam 11 siang itu akun TikTok saya diblokir. Setelah itu jam 1 rekening saya diblokir. Terus jam 3 pagi WA saya hilang. Itu kalau pemblokiran rekening ada pemberitahuan di email atau nomor HP atau gimana? Tidak ada pemberitahuan, tidak ada klarifikasi kepada saya. Mas, ini kan ada beberapa organisasi di Jakarta yang khawatir kalau misalkan aksi yang tanggal 27 itu merupakan aksi provokasi. Nah, itu tanggapan dari NPB ini sendiri seperti apa? Ya, saya harap untuk teman-teman yang hadir di aksi 13 Agustus untuk bisa menahan diri ya, tidak terprovokasi, tidak anarkis ya.
tidak boleh merusak fasilitas umum, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Saya harap petugas keamanan untuk tegas ya, sekali ada terlihat gejala yang memprovokasi untuk segera ditangkap. Mas, mungkin terakhir terkait RUU perampasan aset ini kan mendorong percepatan. Apa yang menjadi fokus dari kelompok dari Pati ini? Karena kan di koalisi masyarakat sipil yang dikhawatirkan itu RUU perampasan aset ini nantinya aset bisa disita tanpa adanya putusan dari pidana gitu. Kalau dari masyarakat Pati sendiri mungkin apa isu yang disampaikan, yang didorong terkait RUU perampasan aset ini? Ya, kita menderak RUU itu pertama ya, korupsi jelas ya, itu adalah penjajah bangsa ini. Korupsi ini merusak bangsa, Bang. Kedua, korupsi ini merusak masa depan bangsa. Korupsi membuat masyarakat Indonesia itu menderita, terjadi kesenjangan sosial yang sangat luar biasa. Kalau terkait, misalkan RUU tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum, mohon izin, itu yang menjadi korban kan pejabat. Karena pelaku korupsi itu pejabat, bukan masyarakat kecil. Gitu. Udah ya. Nanti sambung lagi atau nanti sore menjelang maghrib sambung lagi ya. Mas, ini berarti nggak camping di sini ya? Enggak. Ya nanti tunggu kita lihat kondisi aja, lihat kondisi aja. Mohon maaf ya. Ini Cara baru nonton di Smart TV. Nonton live streaming dan ribuan tayangan Kompas Gramedia langsung dari Smart TV kamu. Cara installnya, buka Google Play Store di Smart TV kamu. Cari Kompas TV melalui pencarian. Pilih aplikasi, lalu install. Selesai, kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV. Download Kompas TV apps di TV kamu sekarang juga.